Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Setelah hari jeda kemarin lusa, Singfield Cup melanjutkan babak ke-6-nya tadi subuh dan berakhir sekitar jam 7 pagi tadi kawan. Hanya ada satu partai kemenangan di babak ke-6 kawan yang diperoleh oleh Fabiano Caruana menghajar Ian Nepomniachtchi hanya dengan 25 langkah saja kawan. Ya betul, hanya dengan 25 langkah saja Ian Nepomniachtchi terkapar. Fabiano Caruana memilih pembukaan Sicily Defense diikuti variasi Hyper Accelerated Dragon kawan. Hanya dengan 25 langkah saja. Dengan kemenangan ini Fabiano Caruana merangsek naik ke atas mengikuti langkah Wesley So untuk menempel ketat Alireza Firoza dengan 3,5 poin. Alireza Firoza masih kokoh di puncak klasemen kawan, cuma selisih poinnya terpaut hanya setengah poin. Ini cukup berbahaya juga, jangan sampai di game-game berikutnya Alireza ini terpleset kawan. Ingat, Fabiano Caruana merupakan pesaing atau kandidat terkuat selain Alireza Firoza untuk memenangkan Grand Chess Tour 2024 ini. Masih tersisa 3 game lagi kawan, apapun masih bisa terjadi. Alireza harus berhati-hati. Kalian sebagai fansnya Alireza ataupun Fabiano Caruana, ingatkan kawan, WA Alireza harus tetap fokus. Oke, langsung ke permainannya. Fabiano Caruana menghadapi Ian Nepomniachtchi kawan di game ke-6 tadi pagi. Langsung ke papan analisisnya. Dan Ian Nepo mengawali dengan pion E4. Tidak dengan pion E5 kawan. Kalau dengan pion E5 kuda F3 kuda C6, maka Ruy Lopez akan dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi. Atau mungkin juga Fabiano Caruana akan bermain dengan Petrov Defense kawan. Jika bermain dengan pion E5, Fabi merupakan pemain Petrov juga saat melawan Magnus Carlsen di kejuaraan dunia tahun 2018. Fabi juga bermain dengan Petrov Defense. Tapi Fabi memilih permainan Sicily Defense di sini pion C5. Kuda F3 dan pion G6 langsung dimainkan oleh Fabi. Ini adalah variasi Hyper Accelerated Dragon kawan. Kalau Sicily naga, pion D6 terlebih dahulu. Pion D4, pion pukul, ambil balik, setelah kuda F6, kuda C3, baru pion G6. Ini adalah permainan Sicily naga. Saya akan lanjutkan sedikit kawan. Gajah E3, gajah G7, pion F3, rokade pendek, menteri D2 untuk persiapan rokade panjang berkoordinasi dengan gajah gelapnya juga. Nah, kuda C6, nah kalian bisa melanjutkan rokade panjang, tapi ini akan memberikan kesempatan hitam langsung dorong pion D5-nya. Lalu kalian keluarkan gajah terang untuk perkuat petak D5. Ini juga bagus. Baru di langkah berikutnya rokade panjang kawan. Itulah jalur utama permainan Sicilia naga. Tapi pion G6. Variasi Hyper Accelerated Dragon. Tapi nanti kawan kita akan temui konstruksi permainan yang mirip dengan Sicilia naga pada umumnya. Pion D4. Pion C pukul pion D4, kuda ambil balik pion D4, gajah G7, kuda C3, kuda C6 terlebih dahulu kawan. Nah di sini gajah E3 untuk sokong kuda D4-nya, diikuti pion F3 dan seterusnya seperti tadi, mirip konstruksi permainannya nanti kawan. Tapi sekali lagi sering saya ucapkan bahwa urutan berbeda, tentu langkah-langkah bisa jadi berbeda, konstruksi permainan juga bisa berbeda, apalagi konsekuensinya juga kawan. Baru kuda F6. Nah, di sini gajah C4. Lanjut Ian Nepomniachtchi. Apakah tetap nanti rokade panjang ataupun rokade pendek, kawan? Gajah dikeluarkan terlebih dahulu ke petak C4. Rokade pendek Fabi. Di sini gajah tarik mundur ke petak B3. Langkah yang paling banyak diambil oleh putih di posisi ini dan langkah terbaiknya seperti itu, kawan. Kalau kalian terburu-buru angkat menteri ke petak D2 kawan, belum dorong pion F3, akan memberikan kesempatan kuda keluar, diagonal gelap ini terbuka kawan, akan memberikan inisiatif bagi hitam untuk keluar menyerang, apalagi rajanya sudah aman rokade. Jadi, gajah B3 terlebih dahulu, diikuti pion F3, menteri naik kawan, rokade panjang, seperti halnya Sicilia naga pada umumnya. Pion D6. Pion F3, mirip bukan dengan variasi naga yang saya sebutkan di awal tadi, cuma bedanya di sini gajah sudah ditarik mundur, raja belum rokade. Nah, di sini kawan, kebanyakan hitam akan kembangkan gajah terang ke petak D7. Ada juga langsung melakukan pertukaran kuda, pukul kuda D4. Tapi Fabi langsung mengeluarkan menteri ke petak A5 kawan. Untuk pin kuda, mempercepat aktivitas menteri, selagi rajanya sudah aman, sudah tidak ada masalah untuk mengeluarkan menteri,
Nah, di sini kebanyakan menteri ke petak D2 untuk blokade pin dan pertukaran kuda, pukul kuda ambil balik oleh gajah. Diikuti gajah ini bergerak ke petak E6 menantang pertukaran gajah sniper, rokade panjang. Memilih menteri naik ke petak D3, sangat jarang yang mengambil menteri ke petak D3. Nah, di sini Fabi berpikir cukup lama kawan, memutuskan untuk kuda bergerak ke petak E5 untuk ancam menteri. Menteri mundur ke D2, diikuti dengan langkah gajah D7. Segera keluarkan benteng-benteng kawan, terutama benteng F, kebanyakan yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian rokade panjang. Benteng F C8. Nah, di sini ada game menteri ini bergeser ke petak E2 kawan. Berakhir miss. Memilih raja ke petak B1. Kemudian ada kuda C4 lanjut Fabi, garpu menteri gajah gelap dan merelakan gajah terangnya di sini. Ya, daripada kehilangan gajah gelap kawan, mending kehilangan gajah terang. Gajah sikat kuda C4 ambil balik oleh benteng dan benteng ini lebih cepat didobling di lajur D berikutnya kawan. Kemudian pion G4 sampai langkah ke-15 ini kontrol waktu ya hanya terpaut sekitar berapa menit kawan, 23 menitan ya, masih cukup lumrah. Nah, setelah pion G4, Fabi gajah E6 menawarkan pertukaran dengan kuda, tapi memilih dengan langkah kuda tarik mundur ke petak B3. Kalau kita yang main mungkin kita tertarik untuk sikat gajah, ini salah satu langkah terkuat juga kawan, untuk merusak struktur pion juga dan menyeimbangkan kualitas perwira kawan. Nah, mungkin kuda akan bergerak ke petak E2 menantang pertukaran. Kalau hitam mau ya kita awali permainan endgame lebih cepat. Ianepo memilih menarik mundur kudanya ke petak B3. Ini cenderung defensif, kuda berada di petak B3. Memang temponya ancam menteri. Dan Fabi memanfaatkan waktunya betul kawan. Menteri tarik mundur ke petak A6. Nah, gajah D4 lanjut Iane Puniaci. Kemudian di sini ada benteng AC8, balasan dari Fabiano Caruana kawan. Dobling benteng di lajur C, cukup kuat posisi benteng di lajur C sekarang. Nah, sekarang kita berada di langkah ke-17 dan coba lihat kontrol waktu dari Iane Puniaci kawan. Sampai 17 langkah, Ianepo hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 menit saja. Masih punya 1 jam 57 menit 30 detik. Ya tentu ada tambahan incrementnya kawan, 30 detik. Satset sekali Ianepo Puniaci di tahap pembukaan ini. Sedangkan Fabi memanfaatkan betul waktunya kawan. Tersisa 1 jam 6 menit 53 detik. Sayangnya di langkah ke-18-nya kawan, Ianepo satset tidak membutuhkan waktu yang banyak kawan, tidak lebih dari 1 menit memutuskan pion G5. Langsung blunder di langkah ke-18. Dan setelah melangkah pion G5, sepertinya Ianepo meninggalkan mejanya kawan. Ya seperti biasa, relax jalan-jalan seperti pada umumnya dalam permainan klasikal. Seperti yang kalian sering lihat di turnamen-turnamen, jalan-jalan di sekitar arena permainan kawan. Blunder dengan pion G5-nya. Apa langkah terbaiknya? Menteri keluar ke petak G5. Idenya apa? Idenya seperti ini kawan. Kalau bermain dengan pion H6 ataupun langkah yang lain, menteri bisa digeser ke sayap menteri untuk menantang pertukaran dan mengajak permainan endgame lebih cepat. Itulah ide langkah terbaik menteri G5 disusul untuk menantang pertukaran. Tapi dengan pion G5 dan di sini Fabi menghabiskan waktu sekitar 18 menit kawan. Korban kuda, ambil pion E4. Saat Ianepo tidak ada di meja kawan, dia korban kuda dan Fabi meninggalkan mejanya juga. Luar biasa langkah brilian dari Fabi, ambil pion E4 dan sekembalinya Ianepo di meja kawan, dia terlihat ya masih santai. Baru beberapa menit dia menyadari langkah pion G5-nya blunder dan ada langkah brilian dari Fabi, kuda ambil pion E4 dan beberapa saat kemudian Ianepo terlihat resah kawan, resah gelisah dan sedikit senyum kecut. Dan Ianepo akhirnya memutuskan untuk ambil kuda dengan pion F.
Dan Fabi meluncurkan gajah pukul gajah D4, kuda ambil balik gajah D4, benteng sikat kuda C3 untuk buka serangan di diagonal ini kawan. Dan juga persiapan ambil pion C2 jika kuda ambil gajah. Kita mundur sejenak kawan. Di posisi ini ada opsi juga jika putih melanjutkan kuda pukul kuda, tapi Yanepo memilih langkah terkuat. Memang yang terkuat menggunakan pion F. Tapi kalau kalian ambil kuda menggunakan kuda di sini kawan, nah hitam akan sikat gajah ini menggunakan benteng. Kalau kuda ambil benteng, maka ancaman skakmat tak terhentikan. Jadi tidak mungkin kalian sikat benteng ini. Kalau kalian ambil menggunakan menteri, kalian kehilangan menteri. Mungkin menteri akan bergeser ke peta E2. Nah, benteng akan digeser ke peta A4 kawan untuk menyerang laju A. Mungkin kalian dorong pion ini maju ke peta A3. Nah, ada opsi menteri bisa digeser ke peta C6 untuk menyerang lajur C ini. Ataupun melanjutkan dengan langkah yang lain kawan. Seperti pengorbanan benteng ambil pion A3. Ambil balik. Dan ancaman skakmat satu langkah. Kalian blokade dengan langkah kuda F6 skak korban kuda untuk blokade diagonal ini. Dan menteri mundur menantang pertukaran. Masih cukup ribet buat putih. Putih masih akan kewalahan kawan. Ya, karena posisinya bagus. Menteri hitam tidak akan meladeni pertukaran. Menteri geser saja. Masih ada benteng di lajur C. Dua sniper juga sudah mengarah ke jantung pertahanan Raja Putih kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Mungkin balasan putih ya dengan benteng D4. Simple, menteri mundur ke peta B5. Tetap kawan, ada ide seperti ini nanti. Coba lihat, bahaya sekali juga. Ataupun nanti mungkin menteri bergerak ke peta A3 kawan, baru pion F pukul pion G5. Dua sniper sudah mengarah ke jantung pertahanan kawan. Tapi mungkin kalian lebih tertarik dengan permainan seperti ini, boleh juga. Kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi pion F ambil balik kuda E4. Nah, di sini tadi gajah pukul gajah D4, kuda ambil balik gajah D4, benteng sikat kuda C3. Nah, terbuka serangan kawan di sini. Kemudian di sini pion A3. Langkah bagus juga, atau mungkin kalian sikat gajah ini langsung. Ya, benteng ambil pion C2, mungkin kalian korban menteri di sini kawan. Bermain dengan sepasang benteng melawan menteri. Mungkin kalian tertarik seperti itu, silakan. Nah, di sini pion A3. Langkah terbaik dari Ian Nepomniachtchi. Kemudian ada serangan lagi kawan, menteri C4. Masih ada ancaman skakmat. Di sini pion B3. Sikat gajah ini merupakan opsi terkuatnya. Agar tidak ada lagi dukungan bagi menteri di area terang ini. Benteng ambil pion C2, menteri D5 kawan. Dan pertukaran menteri seperti ini bisa jadi pion ambil kuda, ambil balik. Mungkin kalian tertarik dengan permainan seperti ini. Hitam masih bisa menang dalam permainan endgame ini kawan. Mungkin kalian tertarik bermain dengan endgame raja versus raja kawan. Pion A6 mungkin ada benteng C1, pertukaran benteng di lajur C. Mengawali permainan endgame raja versus raja kawan. Jika kita lanjutkan sejenak, nanti kita akan lihat ada pion bebas di sini. Raja bisa mengawal pion ini melawan pion ini kawan. Kalian akan tetap kalah dengan adanya pion bebas. Memang di posisi ini sudah sangat kompleks kawan. Ian Nepo saja sudah pusing melihat tekanan-tekanan yang sudah dia terima. Dengan pion B3 dia bermain. Kemudian menteri mundur sejenak ke peta C5. Menyerang pion di sini kawan. Dan benteng C1. Mungkin raja bergerak ke peta B2 ya kalau kita yang main untuk melindungi pion di sini. Nah, gajah ini akan direposisi terlebih dahulu kawan untuk menghindari ancaman kuda. Benteng bergeser ke C1, sekarang sudah saatnya usir kuda. Agar tidak terlalu banyak yang membantu kontrol peta C2. Mungkin peta E2 kah ya disikat kawan. Memilih dengan langkah benteng C1. Kemudian menteri ambil pion A3. Pion H4. Benteng 8 naik ke C5 mengikuti menteri ancaman skakmat kawan. Di sini benteng F1. Dan Fabi meluncurkan serangan terakhirnya. Gajah ambil pion B3. Ian Nepo menyerah di langkah ke-25 ini. Luar biasa Fabi pegang hitam kawan memanfaatkan betul blunder pion G5 tadi. Membuat posisi Fabi sekarang bersama Wisleso
menempel ketat Alireza Firoza sampai babak ke-6. Nah, apabila permainan tetap dilanjutkan kawan, tentu ancamannya ya ancaman skakmat ya. Kuda ambil gajah di sini, ya bisa berlanjut benteng sikat kuda. Ambil balik oleh pion, menteri ambil balik skak. Kalian mau pergi kemana kawan? Benteng siap mengikutinya juga kalau kalian mojok. Nah, di sini blokade dengan menteri D3 skak. Kalian blokade dengan menteri terserah, kalian geser terserah, benteng mengikutinya. Sudah ribet kawan. Ancaman skakmat tak terhentikan lagi. Oleh karena itu di posisi ini Fabi menyerah. Terserah kalian mau ambil dengan pion ataupun memilih langkah apapun kawan, percuma juga. Silakan kalian otak-atik variasi atau langkah-langkah yang lain. Oke, itulah kawan game yang ciamik dari Fabiano Caruana menghajar Ian Nepomniachtchi hanya dengan 25 langkah saja. Semoga permainan dari Fabi tadi ataupun juga Ian Nepo di tahap pembukanya bisa jadi bahan rujukan kalian, referensi kalian dalam permainan Sicilia Hyper Accelerated Dragon atau Sicilia Naga lah kalau susah-susah ngomong Hyper Acceleratednya. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.